Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Guys, akhir-akhir ini di sosmed aku tuh banyak banget yang membahas tentang film The Odyssey karena baru tayang, tapi aku belum nonton sih sejujurnya ya. Tapi karena film ini jadi trending topik banget, aku jadi pengen bahas. Nah, kalau kalian juga lagi tertarik banget nih dengan film The Odyssey, kalian mungkin langsung tahu ya dengan sosok yang bernama Odysseus, yaitu seorang pahlawan Yunani yang berusaha pulang ke rumah setelah perang selama 10 tahun. Tapi tahu nggak kalian, seluruh perjalanan Odysseus itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi kalau bukan karena satu orang perempuan ini. Seorang wanita yang bahkan tidak pernah mengangkat pedang, tidak pernah memimpin pasukan, namun kecantikannya disebut mampu mengirim lebih dari 1.000 kapal perang menuju Troy. Yap, namanya adalah Helen of Troy. Selama ribuan tahun, dia dijuluki sebagai wanita tercantik di dunia. But to be honest with you, aku sebenarnya agak mempertanyakan casting dari Helen of Troy di film The Odyssey ini ya. Don't get me wrong, I love Lupita Nyong. I don't know how to pronounce her name. But to me, she doesn't look like Helen of Troy. But what do you guys think? Aku salah ngomong guys. Anyway, ada yang menyebut bahwa Helen of Troy ini adalah seorang pengkhianat, ada yang menganggapnya sebagai seorang korban penculikan, bahkan ada yang percaya kalau Helen sebenarnya hanyalah tokoh mitologi yang tidak pernah benar-benar ada. Jadi, siapa sih sebenarnya Helen of Troy ini? Apakah satu perempuan benar-benar bisa menjadi penyebab perang terbesar dalam mitologi Yunani? Nah, hari ini kita akan membahas kisahnya dari awal hingga akhir. By the way, lihat ya guys, ini warna lipstick yang aku pakai di video ini. I love it. Dan yang paling bikin surprise adalah ini tuh harga murah banget ya. Yap, ini adalah Baron Bliss ya. Kalian bisa cek linknya di description box. Ini aku pakai yang shade 06 ya. Ini adalah my go-to lipstick for everyday. Enak banget, dan kalau misalnya dijadiin ombre gitu juga bagus banget warnanya. Tapi aku suka pakai yang kayak full gitu biar bibir aku kelihatan kayak kelampi, terus juga dia tuh kayak shiny gitu ya, tapi dia tetap stain gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa dipakai makan minum gak hilang warnanya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus sepakat dulu tentang satu hal ya. Helen of Troy bukanlah tokoh sejarah yang keberadaannya tuh bisa dibuktikan, seperti Cleopatra, Hurrem Sultan, atau Marie Antoinette. Nama Helen sendiri berasal dari mitologi Yunani, dan sumber utamanya adalah karya Homer, terutama Iliad dan Odyssey. Masalahnya, Homer, sang penulis, menulis kisah ini tuh sekitar 4 atau 5 abad setelah Perang Troya. Artinya ya tidak ada saksi mata, tidak ada catatan resmi, tidak ada dokumen kerajaan yang menyebut nama Helen, dan yang ada hanyalah sebuah puisi. Namun meskipun begitu, para arkeolog memang menemukan reruntuhan kota Troy di wilayah Turki modern. Artinya, kota Troy kemungkinan benar-benar ada. Perangnya juga mungkin pernah terjadi. Tapi apakah Helen benar-benar hidup? Nah, sampai hari ini nggak ada yang tahu. Kalau kita mengikuti mitologi Yunani, Helen bahkan bukanlah seorang manusia biasa. Ayahnya adalah Zeus, raja para dewa. Namun, Zeus ini terkenal punya kebiasaan yang cukup bermasalah. Dia sering menyamar menjadi berbagai makhluk untuk mendekati perempuan yang diinginkannya. Nah, dalam kisah Helen, Zeus berubah menjadi seekor angsa putih yang sangat cantik. Lalu dia mendekati seorang wanita bernama Lida, yaitu istri Raja Sparta, Tyndareus. Nah, dari hubungan itulah lahir seorang wanita yaitu Helen. Dan ada juga versi lain yang mengatakan kalau Helen ini tuh lahirnya nggak seperti bayi manusia pada umumnya ya. Dia ini lahir dengan cara menetas dari sebuah telur raksasa. Mitologi Yunani emang dipenuhi dengan cerita-cerita seperti ini guys. Jadi tolong buang logika kalian ya. Nah, karena Helen ini dianggap memiliki darah dewa, Helen dipercaya memiliki kecantikan yang melampaui manusia biasa. Bahkan, sejak kecil, kecantikannya ini sudah menjadi legenda.
Saat Helen tumbuh dewasa, hampir seluruh pangeran dan raja Yunani datang untuk melamarnya. Jumlah pelamarnya tuh sangat banyak dan saking banyaknya, Ayah tirinya takut kalau milih satu orang saja, yang lain akan marah dan memulai perang. lalu muncullah ide cerdas dari Odysseus. Dia ini meminta semua pelamar mengucapkan sumpah. Siapapun yang akhirnya dipilih Helen, maka semua pelamar lain wajib melindungi pernikahan itu jika suatu hari ada yang mencoba merebut Helen. Dan sumpah ini dikenal sebagai Oath of Tyndareus. Dan sumpah inilah yang nantinya menyeret seluruh Yunani ke dalam perang terbesar dalam mitologi. Oke, akhirnya Helen menikah dengan Menelaus. Nah, ketika kakaknya Menelaus ini meninggal, Menelaus menjadi Raja Sparta dan Helen pun menjadi ratunya. Mereka memiliki seorang putri bernama Hermione. Nah, sekilas hidup mereka ini tampak sempurna ya, sampai suatu hari seorang perempuan dari Troy datang berkunjung. Namanya adalah Paris. Nah, disinilah bagian yang paling kontroversial. Helen malah pergi sama Paris. Sebenarnya kenapa sih Helen bisa pergi bersama Paris? Jawabannya itu tergantung versi cerita yang dipercaya, karena versinya itu ada banyak guys. Versi pertama mengatakan kalau Helen ini jatuh cinta kepada Paris. Kenapa? Karena sebelumnya Paris pernah menjadi juri dalam sebuah kompetisi kecantikan para dewi. Dan Dewi Aphrodite menjanjikan hadiah yang sangat menggiurkan. Dia berkata, "Kalau kamu memilihku sebagai dewi tercantik, Aku akan memberimu wanita tercantik di dunia. dan wanita itu adalah Helen. Sebagai balasannya, Aphrodite membuat Helen jatuh cinta kepada Paris. Kalau versi ini benar, berarti Helen memang meninggalkan suaminya ya teman-teman. Namun ada versi lain yang jauh lebih tragis, which is dalam versi ini, Helen sama sekali tidak jatuh cinta, tapi dia diculik. Paris membawanya secara paksa ke Troy. Ada juga versi ketiga yang bahkan lebih unik. Yang pergi ke Troy bukanlah Helen yang asli, melainkan bayangan atau tiruan Helen yang diciptakan para dewa. Sedangkan Helen yang asli tetap berada di Mesir selama perang berlangsung. Nah, mungkin karena kisah ini tuh diwariskan secara lisan selama berabad-abad ya, jadi muncul banyak sekali versi. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu mana versi yang benar. Begitu Menelaus mengetahui kalau Helen ini, istrinya ini sudah menghilang, dia pun mengingat sumpah para pelamar. Satu demi satu, seluruh raja Yunani pun dipanggil, termasuk Odysseus, Ajax, Nestor, dan tentu saja Achilles. Dan konon lebih dari 1000 kapal berangkat menuju Troy. Karena itulah muncul ungkapan terkenal, "The face that launched 1,000 ships," atau wajah yang mengirim 1000 kapal. Karena kan ini mereka semua demi Helen, guys. Perang berlangsung selama 10 tahun. Banyak banget pahlawan yang tewas, Achilles gugur, Hector gugur, dan kota Troy akhirnya jatuh akibat tipu muslihat kuda Troya. Yang menarik, dalam Iliad, Helen digambarkan bukan sebagai wanita jahat. Dia justru sering merasa bersalah. Dia beberapa kali mengatakan bahwa semua penderitaan ini mungkin tidak akan terjadi jika dirinya tidak pernah lahir." dan ini membuat banyak orang modern melihat Helen bukan sebagai penyebab perang, melainkan korban dari permainan para dewa dan juga ambisi para laki-laki di sekelilingnya. Lalu, apa yang terjadi pada Helen setelah Troy ini runtuh? Nah, sekali lagi versinya berbeda-beda. Versi paling terkenal mengatakan Menelaus awalnya ingin membinih Helen. Namun, saat dia melihat kecantikan Helen ini, amarahnya langsung luluh. Dia pun memaafkannya. Keduanya kembali ke Sparta dan hidup bersama hingga tua. Tapi ada legenda lain yang jauh lebih gelap ya, yaitu setelah Menelaus ini meninggal, Helen diusir dari Sparta. Dia mengembara sampai akhirnya dibinbin oleh seorang wanita bernama Polyxo yang menyalahkannya atas kematian suaminya dalam perang Troya. Jadi nggak ada yang tahu mana akhir ceritanya sebenarnya, karena sekali lagi Helen ini hidup dalam dunia mitologi. Yang membuat Helen of Troy tetap terkenal sampai hari ini bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena satu pertanyaan yang belum benar-benar terjawab. Apakah Helen adalah seorang pengkhianat? Apakah benar nih versi kalau dia jatuh cinta sama Paris terus kabur ke Troy? Atau dia adalah seorang korban penculikan? Atau
hanya tokoh fiksi yang diciptakan untuk menjelaskan mengapa sebuah perang besar bisa terjadi. Bahkan setelah lebih dari 3000 tahun, dunia masih memperdebatkan hal ini. Dan mungkin justru itulah alasan mengapa nama Helen tidak pernah benar-benar hilang dalam sejarah dan mitologi. Gimana menurut kalian guys? Versi mana yang kalian lebih percayai dan apakah kalian sudah menonton film Odyssey? Kalau udah nonton, let me know what you think about the film. Aku sebenarnya bakalan nonton weekend ini, so I'm really excited walaupun aku agak kecewa dengan beberapa castingnya, but I'm still gonna watch it. Mungkin setelah nonton film The Odyssey, aku bakalan bahas tentang mitologi Yunani yang lain ya, dengan tokoh-tokoh yang lain kayak tentang Odyssey-nya, atau tentang Zeus, atau kalau kalian punya request, boleh komen aja, nanti aku akan bahas buat kalian. So, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian, bisa menghibur kalian, dan bisa bermanfaat juga. I love you all so much. Don't forget to like, comment, share, and subscribe biar aku makin semangat bikin konten ceritanya. I love you all and see you in the next video. Bye!